Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab ke satu, adab masuk kamar mandi dan juga istijmar. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak masuk WC atau kamar mandi, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari para syaitan perempuan ataupun syaitan laki-laki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik ibrah dan pelajaran. Yang pertama, istihbabu dzikrillahi azza wa jalla. Disunnahkan berzikir dengan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke kamar mandi atau WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian yang kedua, yang bagi lil muslimi an yatahassana bidzikri fi kulli ahwali, bahwa seyogianya seorang muslim itu sudah harus menjaga dirinya dari gangguan-gangguan syaitan dengan zikir dalam kondisi apapun. Bukan hanya masuk ke kamar mandi saja, tapi dalam kondisi apapun kita harus menjaga diri dari gangguan syaitan dengan cara berzikir. Kemudian yang ketiga, tentang kesempurnaan Islam. Hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam mengajarkan adab-adab dan akhlak sampai kepada masuk kamar mandi. Dan itu juga berdasarkan hadis Salman ketika ditanya oleh seorang Yahudi, wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai kepada buang hajat? Maka Salman dengan bangganya mengatakan, ajal, ya, yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah, bahwa nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan syariat Islam. Kemudian yang keempat, jami'ul khalqi muftaqiruna ila Allah fi daf'i ma yu'dhihim aw yadurruhum, bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk kita manusia sangat berhajat kepada Allah
di dalam mencegah apa yang bisa menyakiti mereka atau yang mendatangkan madarat kepada mereka. Karena kita tahu bahwa kamar mandi itu tempat setan. Bisa saja setan itu menyakiti kita. Bisa saja setan itu mendatangkan madarat kepada kita. Makanya kita ini berhajat kepada Allah untuk meminta perlindungan. Kemudian yang kelima, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi kullama yanfa'uhum min umuri dinihim wa dunyahum. Bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di dalam mengajarkan kepada umatnya apa yang bermanfaat untuk mereka dari urusan dunia dan akhirat mereka. Kemudian juga dalam hadis ini di antara faedahnya adalah yang keenam, taqrirul iman biwujudi syayatin. Bahwa di sini ada penetapan bahwa kita harus betul-betul beriman tentang adanya setan. Jadi setan itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita bisa merasakan keberadaan mereka. Dan itu termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang terakhir, khuturatus syaitan 'alal muslim. Di sini ada bahaya setan terhadap kita kaum muslimin. Keberadaan setan itu sangat membahayakan kita. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang al-isti'adzah. Bagaimana kita berlindung kepada Allah dari setan-setan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan setan itu atau jin-jin yang jahat itu di mana saja banyak. Artinya mereka tersebar di seluruh daratan dunia ini. Tetapi ada tempat-tempat, khususnya dalam rumah atau di luar rumah, di mana keberadaan setan itu lebih banyak dibandingkan di tempat-tempat lainnya. Saya akan sebutkan salah satunya adalah yang pertama di luar dulu ya, di luar rumah dulu baru masuk ke dalam rumah, adalah pasar. Pasar adalah tempat yang paling banyak setan menumpuk di situ. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap pasar itu seburuk-buruk tempat. Makanya kita dianjurkan berdoa apabila masuk ke dalam pasar. Dan jangan lama-lama di pasar. Kalau sudah selesai hajat kita, maka pulang, karena di situ tempat berperangnya kita dengan setan. Kemudian yang kedua, tempat-tempat kotor. Makanya kalau seandainya ibu meletakkan tong sampah di depan rumah itu, jangan menunggu menumpuk sampah itu. Karena ada orang-orang yang kemudian membiarkan sampah itu berserak di depan rumah. Alasannya nunggu tukang sampah datang. Nah, kalau tukang sampahnya sebulan sekali datang, dari mana pula numpuk-numpuk di situ. Maka jangan kemudian menumpuk-numpuk kotoran di situ. Karena setan itu paling banyak menumpuk di tempat kotoran. Kemudian juga yang ketiga, tempat-tempat maksiat. Sudah jelas tempat-tempat maksiat, diskotik, lokalisasi, barbar, tempat-tempat judi dan yang semacamnya, maka itu juga setan-setan menumpuk di situ. Karena itu memang tujuan setan untuk menyesatkan anak Adam. Mereka akan berkeliaran di tempat-tempat yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, di lautan. Makanya ibu kalau pulang kampung tidak menggunakan pesawat tetapi memilih jalur lautan, naik kapal dan yang semacamnya, maka banyak-banyaklah ta'awud. Karena setan itu lebih banyak di lautan dibandingkan di daratan.
Dalilnya adalah karena istana syaitan itu ada di tengah lautan, di mana iblis itu ketika mengirim tentara-tentaranya untuk menggoda anak Adam yang ada di daratan itu, maka tempat pelepasan pasukan iblis itu dimulai di lautan, karena memang istananya di lautan. Maka hati-hati apabila seseorang memiliki pekerjaan yang memang berisiko di lautan seperti para nelayan, maka banyak-banyaklah bertaut di situ, terutama orang-orang yang hobi mancing, ya kan? Karena memang setan lebih banyak di lautan dibandingkan di daratan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi. Adapun di dalam rumah kita, tentu yang paling banyak menumpuk setan itu adalah di kamar mandi, sebagaimana hadis ini. Jadi hati-hati dengan kamar mandi. Kamar mandi ini tempat bertumpuknya setan. Makanya kenapa kemudian para ulama ketika menasihati kita apabila kita ini masuk ke kamar mandi, maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, jangan duduk lama-lama. Kalau kita ini mau buang hajat kecil ataupun buang hajat besar, jangan lama-lama di situ. Karena terkadang ada orang yang kemudian menjadikan kamar mandi itu justru tempat rileks dia. Kadang-kadang dicantik-cantik, ya kan? Kemudian juga tempat mandinya pun dibagus-bagusin. Terkadang merendam seharian di situ. Itu tempat setan itu. Ngapain berlama-lama di situ? Kalau ingin mandi, mandi sekedarnya. Sudah selesai mandi, bersih, keluar. Atau buang hajat, baik kecil ataupun besar, kalau sudah selesai cepat keluar. Jangan sampai kemudian berlama-lama. Dengan alasan satu, karena yang namanya WC ini tidak sepi daripada najis, namanya buang hajat di situ. Artinya itu tempat najis dan tempat kotoran, dikhawatirkan duduk lama di situ arti takut terkena cipratan najis. Tanpa sadar bahwa najis itu ada di baju atau celana, tiba-tiba kita gunakan untuk sholat, kan masalah jadinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis ini bahwa tempat-tempat WC baik di rumah atau di luar ataupun kamar mandi itu memang sarang daripada setan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, inna hadihi al-khusus, sesungguhnya tempat-tempat buang hajat, kata Nabi, inna hadihi al-khusus muhtadaratun, adalah tempat di mana setan-setan itu akan berdatangan di situ. Fa idza ata ahadukumul khala, jika salah seorang masuk ke kamar mandi ataupun WC, falyaqul, maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari para setan perempuan dan setan laki-laki. Kemudian juga yang ketiga, bila berdiam di lama di WC ini, maksudnya tanpa hajatnya, tanpa ada keperluan maksudnya. Artinya kalau sudah selesai buang hajatnya, jangan berlama-lama lagi di situ, kan sudah selesai hajatnya. Berarti kalau kemudian menyengaja kadang-kadang menyanyi pula dalam kamar mandi, bersiul-siul di kamar mandi, ataupun menikmatin bawa handphone malah kemudian nonton YouTube pula sambil buang hajat, maka kita ini kan di situ sedang membuka aurat masalahnya. Orang ke kamar mandi kan rata-rata buka aurat ya. Lah ada sebuah hadis dari Muawiyah bin Haidah, dia berkata, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Rasul,
apa yang boleh dan yang tidak, tentang kapan kita boleh membuka dan menutup auratkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ihfad aurataka, jagalah auratmu, illa min zaujatika aw ma malakat yamin, kecuali untuk istrimu ataupun budakmu. Faqala, maka dia berkata, ar-rajulu yakunu ma'ar rajuli, jika laki-laki bersama laki-laki, boleh enggak memandang aurat? Maka Rasul mengatakan, in istata'ta alla yaraha ahad faf'al, jika tidak ada seseorang yang tidak bisa memandang auratmu, lakukan. Kemudian dia mengatakan, warrajulu yakunu khaliya, bagaimana kalau seseorang itu bersendirian, boleh enggak membuka auratnya? Maka maksudnya tidak ada hajat, tidak ada keperluan membuka aurat itu maksudnya di sini. Boleh enggak ada orang ini? Umpamanya ibu karena saking panas di rumah, sendirian dalam kamar, kemudian dikunci, buka semuanya karena kepanasan. Maka Nabi SAW mengatakan, fallahu ahaqqu an yustahya min, kepada Allah lah dia harus lebih berhak malu dibandingkan kepada manusia. Sampai kepada bersendirian pun kalau tidak ada hajat jangan buka aurat. Apalagi di kamar mandi lama-lama membuka aurat. Apalagi ketika kemudian masuk ke kamar mandi itu tidak baca doa pula. Maka kita tahu bahwa penghalang antara mata-mata jin dan aurat kita adalah dengan cara isti'adzah. Kalau seseorang tidak isti'adzah, tidak membaca doa ketika masuk kamar mandi, kemudian kita membuka aurat, maka tabir yang menghalangi aurat jin dengan kita itu akan terbuka. Lah disitulah terkadang muncul kemudian jin-jin yang disebut dengan jinnul asyik. Jinnul asyik itu kata para ulama, jin-jin yang jatuh cinta dengan kita karena selalu menampakkan aurat di mata mereka. Dan kalau sudah jatuh cinta, maka mereka sulit melepaskan kita dan akan terus menjerumuskan kita, naudzubillah. Dan memang secara hukum pun para ulama mengatakan bahwa lama-lama di kamar mandi itu hukumnya makruh, tidak boleh, kecuali kalau memang ada hajat dan keperluan seperti buang hajat, selesai keluar. Kalau kemudian sudah selesai masih di dalam, maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan hukum berdiam diri di situ adalah makruh hukumnya. Nah, ini tempat yang pertama di mana syaitan itu akan menumpuk di situ di dalam rumah, pertama di kamar mandi. Kemudian yang kedua, di kamar yang tidak dihuni. Umpamanya ibu ini punya rumah, kamarnya 4. Mungkin kamar 1 tempat ibu dan suami, kemudian kamar 1 untuk anak-anak, kemudian kamar 1 untuk tamu, kemudian kamar 1 kosong untuk gudang atau apa gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Abi Daud dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, firashun lirrajuli wa firashun li ahlihi wa thalith lidhaifi wa rabi li syaitan. Kata Nabi SAW, kalau kita punya 4 kamar, kamar pertama untuk keluarga, suami istri, kamar yang kedua untuk anak-anaknya, kamar ketiga untuk tamunya, dan kamar keempat untuk setan. Dari sini kalau ibu punya kamar kosong tidak pernah dihuni, maka setan akan menumpuk di situ. Lalu bagaimana solusinya? Kata para ulama, sering-seringlah dibersihkan. Karena setan itu menumpuk di tempat kotor. Sebab kalau kamar itu, ya walaupun gudang, Bu, anggaplah ibu gunakan gudang di dalam rumah itu kan, tetap harus dibersihkan. Tetap harus dibersihkan. Dan kalau ibu bisa, gunakanlah kamar yang kosong itu tempat musolah umpamanya,
tempat ibu sholat di situ, ya, supaya ada zikrullah, ada zikir kepada di dalamnya kan. Jadi jangan sampai kemudian minimalnya kalaupun tidak digunakan tempat sholat, tetapi sering-seringlah kemudian dibersihkan. Dan sekali-kali mungkin membaca Quran di situ atau sholat di situ. Karena berdasarkan hadis sahih ini biasanya kamar kosong itu menumpuk setan di situ. Ini yang kedua. Di dalam rumah kita ini gudang setan. Kemudian yang ketiga, rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya. Rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang fadilah keutamaan membaca surah Al-Baqarah, apa kata Nabi SAW? Al-baitul ladzi la tuqra fihi suratul Baqarati. Jadi rumah yang di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Baqarah, maka rumah itu akan senantiasa didatangi syaitan. Maka sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah, Rasul katakan tanfiru anhu syayatin, maka setan-setan akan lari. Maka iqra'u al-baqarati, iqra'ul baqarata fa inna akhdaha barakah wa inna tarkaha khasrah wa la tastati'uhal batalah. Kata Rasul, bacalah Al-Baqarah karena mengambilnya sebuah keberkahan, meninggalkannya sebuah kerugian, dan setan-setan tidak akan berani kepada orang yang membacanya. Maka secara umum baca Al-Quran, secara khusus baca surah Al-Baqarah. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka setan akan ngumpul di situ. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, rumah yang di situ ada gambar. Rumah yang di situ ada gambar, maksudnya gambar di sini atau patung yang sifatnya bernyawa. Makanya saya sarankan Bu, kalau ibu di rumah itu jangan memajang foto-foto keluarga. Cukuplah foto keluarga itu letakkan di album, kalau memang itu untuk nostalgia kan gitu ya. Kemudian taruh di lemari. Jadi sekali-kali saja kita ambil, kita tengok. Gak perlu dipajang-pajang di tembok-tembok, di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, gak perlu Bu, kayak presiden aja. Jadi taruh di album, letakkan di lemari kalau harus gitu ya. Gak perlu kemudian, kecuali mungkin gambar-gambar itu tidak bernyawa, seperti gambar pohon, gambar gunung-gunung, lautan-lautan, lukisan pemandangan. Saya kira lebih cantik lagi, lebih elok lagi rumah itu kalau ada lukisan-lukisan pemandangan dibandingkan foto keluarga. Ya. Apalagi foto-foto itu orang yang sudah meninggal, nanti terkenang lagi, teringat lagi, sedih lagi akhirnya kan. Maka setan tidak malaikat rahmat kata para ulama. Jadi malaikat-malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar. Ulama mengatakan ketika memberikan komentar la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Jadi Rasul bersabda malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar. Lah ketika malaikat-malaikat rahmat itu enggan masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar yang bernyawa atau ada patung-patung, maka kebalikannya setan akan masuk di dalamnya. Karena malaikat tidak masuk, berarti yang masuk setan di situ. Makanya kalau bisa gambar-gambar keluarga dari sekarang copot, letakkan di album saja, sudah taruh di lemari. Tidak usah dipajang-pajang. Ataupun kalau ada patung-patung itu ya, berhala-berhala,
maka jangan ada berhadap rumah. Termasuk juga yang kelima adalah rumah yang dipelihara anjing di dalamnya. Karena ada itu sekarang nih anjing-anjing lucu kayak kucing tuh, Bu. Karena ada orang melihara anjing kecil itu ya, bahkan lebih kecil daripada kucing pula. Kadang-kadang menghabiskan biaya banyak itu untuk perawatannya. Sudah dunia rugi karena perawatannya tidak sedikit, akhirat lebih rugi lagi karena di situ rumah yang ada anjingnya, maksudnya bukan karena anjing berburu ataupun untuk menjaga ternak, kebun, rumah. Memang dia hanya untuk dirawat kayak halayaknya kucing gitu ya, dikasih makan, dirawat. Maka justru malaikat tidak akan masuk, artinya setan yang akan masuk di situ. Kata Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk, artinya yang masuk setan ya, ke rumah yang di situ dipelihara anjing. Jadi ini 5 perkara di dalam rumah ini. Kapan rumah banyak setannya? Pertama, kamar mandi jelas. Makanya solusinya apa? Baca doa, baik ketika masuk ataupun keluar. Yang kedua, kamar kosong. Solusinya apa? Bersihkan. Sekali-kali kita baca Quran, sekali-kali kita sholat sunnah di situ, atau mungkin tidur di situ. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Rumah yang di dalamnya ada gambar. Maka solusinya ambil gambar yang bernyawa, letakkan di album. Kemudian yang keempat, rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Ya, solusinya buanglah anjingnya dari situ supaya rumah kita tidak dimasuki setan lagi. Dan yang terakhir tentu rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran. Maka solusinya adalah baca Quran supaya tidak bertumpuk setan di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga ada syariat isti'adzah. Ada syariat isti'adzah. Kita ini disuruh untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Sebenarnya bukan ini saja. Maksudnya syariat isti'adzah ini bukan ketika masuk kamar mandi saja, banyak ya. Kita urut ya. Yang pertama, ketika baca Quran. Ketika baca Quran saja kita disunnahkan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca Quran. Yang kedua, ketika datang was-was, datang perasaan was-was, maka kita disunnahkan untuk isti'adzah. Kemudian yang ketiga, ketika yulabbisu syaitan alal insan fi salatihi, ketika ada gangguan-gangguan dalam salat kita. Namanya banyak melamun, akhirnya lupa tadi berapa rakaat saya. Nah, berarti itu memang was-was setan masuk di situ. Setan mulai ganggu. Maka disunahkan untuk isti'adzah walaupun di tengah-tengah salat. Kemudian juga indal ghadab, ketika emosi, ketika marah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, langsung kalau ibu sudah mulai emosi, maka isti'adzah. Karena kita tahu bahwa emosi itu kebanyakan datang dari syaitan. Kemudian juga ketika ibu mimpi buruk. Jadi ketika mimpi buruk ini enggak, pas bangun itu kaget gitu, was-was gitu ya, karena mimpinya enggak enak. Maka disunnahkan isti'adzah. Kemudian juga ketika masuk ke masjid juga disunnahkan untuk isti'adzah. Termasuk kalau ibu mendengar gonggongan anjing tetangga tengah malam, menggonggong aja anjing itu, maka ibu isti'adzah, karena gonggongan anjing di tengah malam maknanya mereka melihat syaitan. Beda kalau kokokan ayam. Kalau kokokan ayam berarti ibu berdoa karena dia melihat malaikat turun.
Tapi kalau gonggongan anjing ataupun gonggongan keledai berdasarkan hadis yang sahih, maka kalau itu terjadi di malam hari berarti mereka melihat setan. Makanya kita lekas berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika ibu pindah rumah, umpamanya baru bangun rumah, belum ditempati, udah selesai, kemudian mau pindah, ataupun ibu pindah kontrakan dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya, maka ketika permulaan masuk ke dalam rumah baru, baik ngontrak ataupun beli ataupun bangun, maka ibu disunnahkan untuk isti'adzah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, supaya tidak diganggu setan yang ada di situ. Kemudian juga disunnahkan ketika manusia mengalami sakit, tiba-tiba kok sakit perut, kok sakit lehernya, kok sakit kakinya, lututnya, tiba-tiba saja. Ya, kan ada tuh, tahu kok saya nggak ngapa-ngapain kok sakit kali pinggang nih, atau lutut ini, atau apa gitu ya. Maka kata Nabi SAW, letakkan tangan di tempat yang sakit secara tiba-tiba itu, kemudian membaca Bismillahis 3 kali, Bismillah, 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 gitu ya. Kemudian katakan 7 kali, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian juga indas sabahi wal masa wa indan naum, disunnahkan baik pagi, sore ataupun ketika hendak tidur isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika ibu terperanjat bangun dari tidur, bukan karena mimpi, dah kagetan bahasa kitanya ya, mungkin ada suara ibu terbangun kaget gitu ya, maka itu pun disunnahkan untuk ta'awudz. Ataupun ketika anak-anak, ibu yang punya anak-anak kecil, si bayi itu ya setahun 2 tahun, nangis saja tengah malam, nggak berhenti nangisnya, maka ta'awudlah, jangan-jangan dia digoda oleh syaitan. Lah termasuk juga di kamar mandi, kalau kita masuk ke kamar mandi berdasarkan hadis yang kita baca di sini, maka kita disunnahkan untuk ta'awudz. Jadi ta'awudz ini memang banyak tempat-tempatnya supaya kita bisa untuk terhindar dari godaan syaitan. Dan yang terakhir pembahasan kita, bagaimana caranya kita melawan syaitan. Karena di sini juga ada isyarat. Di antaranya cara melawan syaitan dengan cara isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yang pertama tentu doa. Untuk melawan syaitan, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita dikuasai oleh syaitan. Kemudian yang kedua, baca Quran. Baca Quran itu salah satu perkara yang bisa melawan syaitan. Kemudian yang ketiga, tawakal. Karena setan itu akan menyusup kepada 2 tempat berdasarkan hadis. Wasyarikhum Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Allah berfirman, wasyarikhum, artinya masuklah kalian, berserikatlah kalian wahai setan kepada harta dan anak-anak mereka, maksudnya manusia. Setan ini terkadang memberikan was-was kepada orang-orang yang mencari nafkah. Disuruhnya cari yang haram, cari yang syubhat, padahal ada yang halal. Lah bagaimana caranya? Bertawakal. Tawakal kepada Allah. Jangan sampai kemudian setan itu memberikan was-was, sudah ambil saja walaupun itu haram daripada kau tak dapat. Maka bertawakallah bahwa rezeki kita itu tidak akan kemana, dan Allah sudah menentukan rezeki kita, dan tidak mungkin Allah mewafatkan kita kecuali disempurnakan rezekinya. Tawakal kepada Allah. Tidak usah kemudian sibuk dengan perkara syubhat ataupun haram dalam mencari rezeki. Berarti tawakal juga salah satu jalan melawan asyaitan. Termasuk isti'adzah di sini. Itu juga salah satu hal yang bisa melawan syaitan. Kemudian yang keempat, al-qiyam bil wajibat. Usahakan kita ini jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, terutama sholat.
Karena salat itu yang bisa melawan syaitan. Kemudian yang kelima, luzumul istighfar. Perbanyak istighfar. Karena ini juga cara untuk melawan syaitan. Kemudian yang keenam, talabul ilmi. Belajar. Karena dengan ilmu itu bisa membedakan mana hak, mana yang batil yang dikaburkan setan. Kemudian yang ketujuh, adhkar. Banyak-banyak berzikir. Dan zikir itu macam-macam. Zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir sebelum tidur, selepas tidur, menggunakan pakaian, keluar rumah, dan macam-macam zikir itu. Dan itu yang paling utama tentunya, karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah makin tenang hati kita dan akan sulit setan untuk menggoda kita. Wallahu a'lam. Ini di antara faedah hadis ke-13 dari adab masuk WC dan istijmar. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari pembahasan yang terakhir ini, bagaimana melawan syaitan? Terus yang akan ditanyakan pada poin yang ketiga tawakal, ini berkaitan juga dengan kajian hari Sabtu di Darul Ihsan Ustaz. Ketika seseorang berilmu, ketika dia melihat sesuatu hal, dia akan memakai ilmu yang dipakai. Contoh, ketika yang seperti Ustaz sampaikan kemarin di Darul Ihsan, kita melihat sesuatu di jalan yang barang itu bisa kita makan, milik orang yang jatuh ya Ustaz, boleh kita makan karena itu barangnya yang gampang busuk atau seperti ilmu yang kita dapat. Terus gimana kaitannya para ulama Ustaz? Mereka menghindar sesuatu yang bukan miliknya. Padahal kan para ulama itu juga lebih berilmu bahwa ketika menemui sesuatu barang yang memang bukan haknya, mereka lebih warok tidak mengambilnya. Itu bagaimana kaitannya dengan hal yang kita mengetahui ilmu bahwa itu boleh kita ambil. Iya. Alhamdulillah. Di dalam fikih itu ada kitab namanya bab al-luqatah, bab memanfaatkan barang yang jatuh dan tidak berharga. Maksudnya berharga tapi tidak berharga banget dan bisa dimanfaatkan. Itu disebut dengan luqatah. Seperti umpamanya kebiasaan di sini, umpamanya hampir semua rumah ada pohon mangga. Anggaplah hampir semua ada pohon mangga. Dan kalau ada mangga jatuh diambil orang, dan itu sesuatu yang lumrah, yang punya mangga pun tidak akan marah. Karena ya biasa, kalau zaman kita dulu kan gitu ya, kalau ada mangga jatuh diambil kan senang tuh dulu, zaman dulu ya. Sekarang kan tidak ada gitu-gitu lagi. Artinya kalau kita mengambil mangga yang satu dua yang jatuh dan memang kebiasaan orang sekitar itu membolehkan, berarti di sini hukumnya boleh karena al-adatul muhakkam. Adat itu bisa dijadikan sebuah hukum. Berarti kalau ada mangga jatuh walaupun punya tetangga kita ambil, sayang gitu kan, itu luqatah namanya, boleh diambil. Padahal bukan milik kita, milik tetangga kan. Daripada kemudian sayang juga mau bazir nanti kerindas motor atau keinjak atau ke apa kan, kita ambil sebagai luqatah. Ya. Jadi ini boleh, tidak ada masalah. Kalau itu sesuatu yang memang sudah lumrah di tempat itu tidak masalah. Lain kalau tidak lumrah, umpamanya di pagar gitu kan, memang sengaja orang yang punya pohon mangga memagar itu supaya jangan diambil mangganya, baik yang di mangga atau yang jatuh. Itu ya tak boleh kan itu.
Karena di pagar itu menunjukkan memang tidak boleh diambil orang. Sudah dipagerin sama dia. Tapi kalau seandainya tidak dipagerin dan orang-orang situ ya biasa saja ngambil mangga yang jatuh. Jangan yang jatuh, seandainya pun yang di tangkainya dia ambil pun karena sudah kebiasaan warga situ tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini kan kita bicara soal boleh atau tidak boleh hukumnya mengambil. Adapun bicara waro itu urusan lain. Ya, kita kan bicara masalah hukum. Boleh nggak saya ambil? Boleh nggak saya makan? Ya. Kalau itu yang ditanyakan maka boleh. Ini masuk bab luqathah. Tapi kalau kita cerita waro, kita tidak mau mengambil. Jangan lagi yang haram, yang syubhat saja kita tak mau. Ya tidak usah diambil kalau dia merasa waro kan gitu. Tapi kalaupun diambil kemudian dimakan pun tidak berdosa. Itu perkara mubah. Karena sudah masuk pada kaidah al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum syar'i. Yaitu tergantung kepada orangnya. Kalau dia merasa waro tidak usah diambil. Tapi kalau seandainya pun mau ngambil, ya tidak ada masalah. Karena hukum membolehkannya. Wallahu a'lam. Pakai mic. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, yang itu harus dari awal sampai akhir atau sudah baca kalau sebagian saja, itu saya tanyakan dia. Iya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Ya secara keseluruhan Al-Baqarah kan enggak banyak juga kan, sekitar 2,5 juz lah. Kan ibu bisa baca nyicil. Bisa baca nyicil umpamanya pagi berapa lembar, siang berapa lembar, nanti sore, malam besok gitu lagi. Kan itu ya. Jadi tidak harus satu hari dihabiskan. Yang jelas kan kita bisa tandai ini. Ini hari ini kemarin Al-Baqarah baru dapat lembar. Besoknya baca lagi nerusin 2 lembar lagi. Besok seminggu selesai. Ya, ditandai saja kan gitu. Tapi kalau ibu sekali duduk baca Al-Baqarah ya lebih bagus lagi kan. Nah, tapi kalau dengan kesibukan ibu mungkin ngepel, nyapu, masak, ngurus anak, ya paling di kesempatan itu ketika di sela-sela habis sholat saja mamanya ada waktu mamanya 10 atau 20 menit ambil mushaf baca nanti tandai. Nah, besok itu lagi selesai nanti balik lagi. Ya. Jadi maksudnya adalah membaca secara keseluruhan Al-Baqarah. Karena hadisnya umum. Hadisnya mengatakan iqra'u suratal Baqarah atau iqra'ul Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Artinya satu surat lah di situ. Ya bisa dengan nyicil, bisa dengan kontan. Biasanya kalau suka ngutang itu biasanya bacanya nyicil. Terbiasa ngutang kan. Sampai baca Quran pun ngutang. Baik. Wallahu a'lam. Ya sudah setengah 10. Oke sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,